Polda Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Irjen Polisi Ahmad Lutfi telah menghadirkan beberapa terobosan. Di antaranya adalah program Polda Jateng Hadir, di mana polisi selalu hadir untuk menemani dan memberi rasa aman kepada masyarakat. Irjen Polisi Ahmad Lutfi telah berhasil mengungkap berbagai kasus kriminal besar, antara lain kasus sindikat narkoba dan penyelundupan motor. Kapolda Jawa Tengah juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Baru-baru ini, Polda Jawa Tengah menggelar operasi besar-besaran di beberapa titik rawan kriminalitas di Jawa Tengah dan berhasil menurunkan angka kejahatan. Saat ini, Polda Jawa Tengah sedang mempersiapkan pengamanan pilkada serentak pada bulan November mendatang. Kepemimpinan yang tegas dan berintegritas dari Irjen Polisi Ahmad Lutfi diharapkan dapat terus membawa perubahan positif di wilayah hukum Jawa Tengah. Selamat datang di program Untuk Indonesia. Saya Vera Bahaswan akan mengajak Anda untuk berbincang dengan sosok yang sangat dikenal hingga ke pelosok Jawa Tengah karena perjalanan karirnya dan juga pengabdiannya yang begitu panjang di Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Saya langsung sapa beliau di sini. Apa kabar Pak Lutfi? Sehat? Sehat. Gitu ya. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk menerima kami berbincang langsung di sini di program Untuk Indonesia. Pak Lutfi, saya akan mengawali dari statement Bapak yang tidak lama dari saat kita berwawancara kali ini. Pada saat HUT Bayangkara, dalam pidato Bapak menyampaikan permintaan maaf sekaligus berpamitan. Pertanyaannya Pak, kenapa sudah berpamitan sih Pak? Nah, jadi begini, saya kan sebelumnya memang dalam hari ulang tahun Bayangkara, Bayangkara yang ke-78, ini kalau berdasarkan NRP saya sudah habis. Jadi saya nanti bulan November sudah pensiun. Jadi kesempatan hari Bayangkara yang kemarin adalah yang terakhir saya memimpin upacara. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini permohonan maaf kan kita berikan kepada institusi Polri. Artinya bahwa Hari Bayangkara ini merupakan refleksi ya. Refleksi kebanggaan Barikade Institusi Polri yang ke-78 sekaligus introspeksi. Introspeksi kepada Polri, ke depan Polri itu akan lebih baik. Sebagai evaluasi. Evaluasi, sehingga perlu minta maaf. Barangkali dalam pelaksanaan ke-78 keluarga besar Polda Jawa Tengah ada suatu kesalahan, itu perlu saya sebagai Kapolda untuk minta maaf. Sekaligus mungkin akan memberikan ruang untuk memberikan masukan sehingga Polri Jawa Tengah akan lebih baik. Artinya Bapak akan menuntaskan pengabdian di Jawa Tengah? Kita akan tuntaskan. Kalau Polri atau dinas itu tergantung pimpinan. Pimpinan tuntas selesai gitu. Tetapi untuk pengabdian kan tidak hanya sebatas pada pelaksanaan. Bisa banyak bentuknya? Bisa. Jadi ada suatu ketentuan bahwa kita tidak hanya pengabdian itu dalam bentuk dinas, bisa pengabdian kepada masyarakat, bisa pengabdian kepada keluarga, bisa pengabdian kepada hobi yang mungkin kita lakukan. Nanti biar ya berjalannya waktu yang akan menjawab. Biar berjalannya waktu. Betul. Saya tidak akan mengejar terlalu jauh soal itu, bagaimana rencana Bapak ke depan. Kita mungkin akan butuh sesi yang lebih panjang lagi untuk membahas itu gitu ya. Membedahnya lebih dalam lagi. Nah, mengingat perjalanan karir Bapak di Jawa Tengah ini kan begitu panjang ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi diantaranya adalah Kapolres Batang di 2008, kemudian Kapolresta Surakarta, hingga Bapak juga Kapolda Jawa Tengah, sebelum jadi sempat Wakapolda. Seberapa spesial sih sebetulnya Jawa Tengah ini di hati Bapak? Jawa Tengah itu Central of Java. Jadi sentralnya Jawa itu Jawa. Jawanya Jawa, Jawa Tengah. Jadi artinya di Jawa ini sebagai titik balik, pusatnya harusnya lebih besar daripada yang lain. Ini yang bikin saya tertarik, sehingga kearifan lokal yang dimiliki oleh Jawa Tengah itu mewakili dan
bisa saya selami selama saya dinas. Terbukti banyak-banyak kasus di wilayah Jawa Tengah yang tidak menjurus kepada konflik horizontal maupun konflik vertikal yang berlarut-larut. Nggak ada permasalahan di Jawa Tengah yang tidak selesai. Karena nafasnya Jawa Tengah adalah adanya teposliro, adanya kebersamaan, adanya tenggang rasa, adanya musyawarah. Tapi kan tentu juga ada pengaruh dari pemimpinnya, Pak, untuk mau menuntaskan berbagai persoalan, tantangan yang dihadapi. Ya begini, untuk mimpin itu, seorang pemimpin harus solutif. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan, menghadapi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan. Itu pemimpin. Artinya seorang pemimpin itu bisa menjadi pemimpin kalau kita sudah mengambil suatu decision maker dan mengamankan. Sehingga jajaran kita sudah saya perintahkan bahwa seorang anggota polisi itu adalah pemimpin dirinya sendiri, dimanapun dia berada. Meskipun itu bintara, meskipun itu perwira, dia harus mewakili hukum di wilayahnya masing-masing. Baik, jadi bicara soal komitmen dan konsistensi tadi, Pak, kita banyak melihat begitu ya pencapaian yang sudah dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam mengungkap berbagai macam kasus, bahkan menuntaskannya. Kita awali dari kasus Sukolilo, Pak, kematian dari seorang bos rental. Jadi perkembangan kasusnya sejauh ini bagaimana? Apakah sudah terungkap siapa sebetulnya penyewa mobil ini, Pak? Kita ungkap begini, Mbak. Pengungkapkan kasus Sukolilo ini bisa terjadi di mana saja. Jadi kalau dalam bahasa psikologi itu hostile aggression. Jadi kemarahan yang ditunjukkan, kemarahan yang emosi yang meledak-ledak. Oleh karena itu, saya perintahkan ke jajaran kita untuk bikin scientific crime investigasi dalam rangka ungkap kasus. Saya datang ke sana, di samping kita sudah amankan 10 tersangka, dan masih tanda kutip beberapa tersangka lain dalam bukti permulaan yang cukup, anggota kita sudah mengantongi itu. Tapi tidak hanya penegakan hukum yang kita lakukan. Saya datang ke sana, saya komunikasi dengan masyarakat sekitar. Ternyata tidak bisa dijustifikasi, tidak bisa disamakan bahwa di sana itu semua pelaku. Di sana masih banyak masyarakat yang taat hukum. Di sana masih banyak tokoh yang tidak melanggar hukum. Di sana masih banyak masyarakat yang menghendaki bahwa kita itu bukan kampung maling. Kita itu bukan kampung dalam tanda kutip ya, bukan kampung maling. Nah inilah yang menarik saya untuk di sana kita melakukan pendekatan persuasif dan preemptif kepada masyarakat untuk tidak terulang kembali. Aktor intelektualnya sudah diketahui, Pak, untuk penyerangan terhadap bos rental itu? Kasusnya adalah kasus 170 ya. 170 itu merusak bersama-sama, melakukan pengeroyokan bersama-sama yang dilakukan oleh banyak orang. Di situ ada yang berperan sebagai yang mengajak, berperan ada yang memegang kerahnya, ada yang berperan memberhentikan kendaraan, ada yang berperan memukul. Dari beberapa pembuktian alat bukti dan barang bukti kita sesuaikan menjadi suatu terang perkara bahwa si A melakukan apa dengan peranan apa. masing-masing. Perannya masing-masing akan muncul. Nah, suatu cerita inilah menjadi berkas perkara yang nanti akan kita ajukan ke JPU dalam hari ini penuntutan daripada penyelesaian perkara. Tapi aktor intelektual artinya yang mengajak itu pertama kali ada sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 10 tersangka itu sudah ada. Masih dalam proses penyelidikan, perannya sudah nampak dan tersangkanya sudah ya 10 orang sudah kita lakukan upaya. Akan bertambah, Pak? Akan bertambah. Baik, nanti kita juga akan bahas, Pak, terkait dengan pengungkapan kasus-kasus lain ya, dan masih saya akan dalami juga soal Sukolilo, tapi usai jeda tetap bersama kami di program Untuk Indonesia. Didukung oleh Kembali bersama kami di program Untuk Indonesia. Masih bersama saya di sini yaitu Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, menyambung pembicaraan kita tadi terkait dengan penanganan di Sukolilo. Ini kan seperti membersihkan nama baik gitu ya, apalagi sebuah wilayah itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan di Google Maps ada yang iseng, Pak, sampai di tag gitu, ini adalah kampung maling ataupun juga kampung penada. Nah, bagaimana upaya dari Polri sendiri untuk bisa membantu memulihkan nama baik yang ada di Pati Sukolilo ini?
Sudah, jadi dari Binmas kita, kemudian kita sudah menerjunkan tim, kita sudah minta dari siber kita sudah mohon kepada Kominfo ya untuk merubah itu. Jadi begini loh Mbak, untuk memberikan rasa aman itu tidak cukup Polri, tetapi masyarakat juga ikut serta. Ikut serta dalam pengertian upaya preemptif preventif di sekolah juga itu muncul dari beberapa elemen, dari tokoh masyarakatnya, kemudian tokoh pemudanya, kemudian perangkat Pemda atau muspikanya, kemudian dari kita anggota Polri. Jadi kita sudah bersama-sama untuk berkomitmen bahwa di Sukolila akan kita ciptakan yang tertib hukum dengan jalan saya datang ke sana, kemudian mereka bersama-sama untuk bersatu memberikan trademark atau membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya persuasif bahwa mereka adalah taat. Baik, baik. Saya akan bergeser ke kasus penyelundupan motor, Pak. Motor bodong, ini ke Vietnam. Berhasil dibongkar, ada 1.000 unit motor. Bagaimana temuan awalnya sebetulnya? Dan ini apakah ada kaitannya juga dengan yang di Sukolilo, Pak? Jadi modus operandi kejahatan itu kan bisa terjadi dilakukan dengan metode tertentu. Tidak hanya Vietnam, Timor Leste juga. Jadi itu kita ungkap kasus Timor Leste motor dan mobil. Jadi motor dan mobil di daerah tertentu di wilayah Pati, ya. Kemudian berdasarkan informasi lakat kita amankan. Kita amankan, kita kembangkan, sudah ada di Tanjung Mas, itu ada sekitar 11 kontainer yang siap kirim ke Timor Leste. Jaringannya itu sudah kita tangkap ya, kita tangkap, kemudian kita proses. Tetapi ini kan kejahatan transnational crime. Ya kita sudah koordinasi dengan NCB untuk dilakukan jaringan di Indonesia kita amankan, untuk luar negeri kita NCB yang punya porsi. Yang kedua jaringan Vietnam. Jaringan Vietnam kita amankan sama. Jadi dengan modus operandi dia memasarkan di Facebook ya. Facebook dengan Instagram. Jadi modusnya di sosial media. Sosial media. Dengan leasing yang kendaraan belum pakai banyak, putus leasing, bisa dibeli dengan harga tertentu, kemudian dikumpulkan jadi satu, pemesan sudah ada di sana. Ini dia. Nah, ini terus dikumpulin jadi satu. Menarik, jadi banyak justru peminatnya. Banyak. Dan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, di daerah lain saya yakin ada. Oleh karena itu saya himbau, kiranya bagi para pemilik kendaraan yang itu sifatnya leasing, kemudian lain sebagainya, jangan tergiur dengan modus operandi penawaran harga lewat Facebook dan sebagainya. Teliti dulu apakah dia punya dokumen resmi apa enggak. Teliti dulu apakah kendaraan itu sudah selesai leasingnya atau tidak. Sehingga kita tidak terjebak bahwa itu adalah bagian dari mafia yang sekarang pernah ditangani di wilayah Jawa Tengah. Oke. Kemudian kita ke Polda Jawa Tengah yang berhasil mengungkap jaringan narkoba. 51 kg sabu, kemudian 34.800 butir pil ekstasi. Dari mana bandarnya berasal, Pak? Dia jaringan internasional ya. Yang pertama itu wilayah Sragen kita kembangkan, kemudian di Serang itu kita kembangkan. Jadi artinya itu adalah jaringan internasional yang sekarang harus kita kembangkan. Dalam tanda kutip sampai sekarang pun di narkoba sudah saya perintahkan untuk silent agar nanti akan kita bukan lebih besar. Karena jaringan narkoba itu adalah jaringan putus yang tidak hanya Direktorat Narkoba kita sudah koordinasi dengan BNN. Ini nanti akan ledakan yang lebih besar lagi. Akan lebih besar lagi. Ini pengembangan dari kasus pengembangan dari dua tempat, dari wilayah Sragen dan wilayah Balai Raja. Jadi kita kembangkan Balai Raja wilayah Banten. Freddy Budiman juga, Pak? Di antaranya itu. Oke. Kemudian ini kan menjelang dari pilkada ya Pak ya. Pilkada ini diprediksi tidak akan kalah panasnya dan gesekannya seperti di Pilpres kemarin. Bagaimana sejauh ini upaya preventif yang bisa dilakukan untuk menghadapi pilkada ini? Kita dari segi internal sudah kita latihkan kesiapan pilkada Jawa Tengah ini. Dari 35 kabupaten kota kita siapkan hampir 22.000 anggota yang kita sebar menjadi 17.000 TPS. Anggota kita siapkan latihan Sispam Mako, kemudian Sispam Kota,
Sispam Contingency, kemudian kita latihkan terkait dengan Gakumdu. Dengan harapan pada saat nanti gelaran pilkada, mereka siap seperti pilpres. Pilkada bedanya adalah di situ ada kearifan lokal ya. Jadi lokal hero yang nanti muncul di masing-masing daerah, ini akan menjadi resistensi sendiri bagi kita. Ya. Itu yang kita lakukan, Pak. Potensi yang paling besar gesekannya di mana sih, Pak? Selama gelaran pilkada tidak ada gesekan, tetapi potensi harus kita antisipasi. Contoh, kita klasifikasikan wilayah kita daerah rawan, kurang rawan, aman. Ya. Kalau daerah rawan, di situ ada paslon yang berkontestasi, misalnya di Solo. Ada di sana tempat VVIP, di sana ada wapres yang terpilih, misalnya itu rawan. Kemudian nanti kan belum tahu ini kontestasi calonnya siapa. Itu termasuk daerah rawan. Pasti berkonflik bahwa di situ ada kontestasi yang akan mencalonkan. Jadi KPU sebelum menentukan terkait dengan jumlah TPS, kita sudah infiltrasi daerah-daerah yang rawan, kurang rawan maupun aman sudah kita lakukan. Demikian. Baik. Kita akan nantikan nanti ya bagaimana di pilkada serentak yang dilakukan seluruh Indonesia, khususnya melihat bagaimana ketertiban yang terjadi di Jawa Tengah. Dan saya juga ingin menanyakan sebetulnya tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi di Jawa Tengah dan masih menjadi pekerjaan rumah. Tapi nanti Pak, usai jeda tetap bersama kami di program Untuk Indonesia. Cappuccino ya? Yang manis itu? Yang nggak berasa kopinya? Cappuccino itu kopi, mesti berasa kopinya. Masa manis doang? Emang ada, Ci? Ada! Hah? Torabika Cappuccino, biji kopinya dipanggang dengan metode Itali. Mesinnya juga dari Itali, bikin kopinya berasa. Iya, Ji. Gak cuma manis, berasa kopinya. Torabika Cappuccino, nggak cuma manis, berasa kopinya. Yang di podium yang dilihat orang kesuksesannya aja. Enggak. Yang dilihat orang gimana caranya lu proses perjalanan, itu yang lu harus bagiin. Itu semua karena siapa? Itu banyak sekali yang kalau udah mengalami sebuah cedera berat, mereka stop. Kenapa bisa sekonsisten itu? Mana yang paling bestie sih luar dan dalam lapangan sebenarnya? Keinginan tahunya luar biasa. Saksikan Q&A kali ini dalam episode Rally Gracia Poli. Saya udah ditawarin untuk jadi atlet di luar negeri, di luar. Hadirkan pilihan terbaik dalam Metro hari ini. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di program Untuk Indonesia. Pak Lutfi, bicara soal Jawa Tengah tentu punya kompleksitas masalah dan tantangannya tersendiri gitu ya. Bapak sudah sangat menguasai wilayah sini, pemetaannya sudah sangat paham, tapi tantangan itu kan selalu ada saja. Nah, yang masih menjadi pekerjaan rumah sekarang itu apa sih yang masih harus diselesaikan? Jadi begini, rasa aman itu merupakan suatu investasi. Jadi dalam rangka pembangunan Jawa Tengah itu tidak bisa kita mengandalkan APBN, APBD daerah. Kita perlu adanya rasa aman untuk apa? Untuk menarik investasi baik itu yang nasional, lokal maupun yang regional. Dalam hal ini adalah pengusaha lokal. Artinya bahwa manakala daerah kita itu jaminan keamanan sudah diberikan oleh kita, maka pembangunan secara otomatis akan menyertai. Dengan berjalannya aman, maka investasi akan mendorong wilayah kita untuk dieksplor menjadi lebih tinggi. Proyek vital nasional banyak, dari mulai Brebes, kemudian Kendal, kemudian mana itu Batang sampai ke Rembang yang siap dalam rangka mengeksplor pembangunan nasional di wilayah kita. Ini merupakan suatu tantangan potensi ke depan yang harusnya kita mampu untuk lebih bangkit menjadi Jawa Tengah sebagai sentral kreativinya ekonomi maupun pembangunan nasional di wilayah kita. Lalu bagaimana soal strateginya Pak untuk menghadapi kendala-kendala yang mungkin saja timbul ketika tantangan itu terjadi? Dari segi Kantipmas, kita kendalanya satu ya kita harus turun ke bawah. Jadi seorang pemimpin itu kan solutif ya, dia harus bisa membuat solusi terkait dengan problem solving di wilayah. Jadi kita harus mendengar, melihat dan bertindak. Karena kalau hanya cukup mendengar terus bertindak salah. Begitu benar harus lihat, cek di lapangan,
bertindak dengan wujud suatu perbuatan. Itu adalah deteksi aksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka menyelesaikan problem, baik itu pembangunan, baik itu Kamtipmas dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin dari anggota Polri khususnya sudah betul-betul saya warning mereka untuk selalu tampil di depan dalam rangka menyelesaikan masalah, untuk tidak lari dari tanggung jawab. Itu yang paling utama. Sehingga dia tahu persis terkait dengan perkembangan wilayah di lapangan dan dia bisa ngambil suatu solutif terkait dengan problemnya di lapangan. Itu aja kuntinya. Apa sih Pak sebetulnya inovasi maupun inisiatif baru yang Bapak hadirkan, program-programnya ketika ataupun selama Bapak memimpin di Jawa Tengah? Sejak saya menjabat Kapolda, saya punya Commando Words ya. Saya ambil kebijakan bahwa Polri Jawa Tengah harus hadir. Jadi konsep polisi hadir ini saya terapkan. Kapolda ketemu siapa dengan siapa di wilayah mana, Wakapolda ketemu siapa, berbicara apa dengan siapa, sampai ke Babin Kamtipmas kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ini sebagai awal aksi, bukan reaksi. Aksi untuk apa? Menyerap. Apakah permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat kita ini nyampe ke kita? Jadi Polri itu tidak hanya penegakan hukum semata yang diciptakan, tetapi menciptakan upaya pencegahan dengan cara kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini yang sampai sekarang menjadi komitmen kita kepada seluruh jajaran Polda Jawa Tengah untuk melakukan. Sehingga mau tidak mau Polri bersama-sama dengan masyarakat untuk menciptakan investasi keamanan di wilayah kita. Oke, di awal tadi Bapak sudah menyinggung bahwa perjalanan karir maupun juga pengabdian Bapak di Jawa Tengah ini kan bisa banyak sekali bentuknya begitu ya. Dan faktor bisa dikatakan kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi juga seringkali disinggung soal itu begitu. Bagaimana sih sebetulnya sosok Presiden Jokowi di mata Pak Lutfi? Jadi begini, tentang kedekatan itu kan persepsi publik lah ya, persepsi publik. Tapi kita sebagai anggota Polri, polisi atau institusi Polri adalah kesatuan yang setia dan tidak pernah berkhianat dengan NKRI. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan negara, apalagi dengan Pak Presiden. Karena Polri sejatinya ikut serta dalam rangka mengawal dan ikut serta dalam rangka pembangunan nasional. Itu yang menjadi pokok permasalahannya. Sedangkan Pak Presiden selalu panglima tertinggi di kita, siapapun harus Satya Prabu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam Pak Presiden terkait dengan pembangunan ekonomi nasional, terutama saat nanti soft landing beliau terkait ke depan visinya adalah Indonesia Emas 2045. Itu yang paling Jadi pokok. menjawab pertanyaan publik terkait dengan faktor kedekatan itu adalah dua hal yang berbeda dengan perjalanan karir Bapak di Jawa Tengah begitu ya. Itu yang ingin Bapak jelaskan. Ya. Ya memang begitu. Jadi siapapun dan saya pun ke siapapun, tidak hanya kepada Pak Presiden, kepada Pak Gubernur, kepada Pak Bupati. Karena Polri merupakan instansi vertikal yang harus bisa berkolaborasi, kemudian bisa menjalankan perintah, dalam hal ini pemerintahan, bisa pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, sehingga linier dalam rangka apa? Mengendalikan pembangunan di wilayah kita. Apalagi di tingkat provinsi kita sebagai Kapolda. Kalau ada panggilan dari masyarakat yang menginginkan kemudian Bapak melanjutkan pengabdiannya begitu ya, tidak sampai hanya sebagai jabatan sekarang. Kapolda Jawa Tengah, apakah Bapak bersedia? Itu biar waktu yang menjawab. Biar waktu yang menjawab. Biar kita penasaran dan wawancara lagi gitu ya Pak ya? Iya. Oke, Pak Lutfi, terakhir saya ingin bertanya apa sebetulnya pesan Bapak untuk masyarakat di Jawa Tengah dan Bapak ingin dikenal sebagai apa sih? Pesan saya kepada masyarakat, mari kita ciptakan masyarakat Jawa Tengah menjadi yang guyup. Pemilu atau pilkada merupakan sarana dalam rangka untuk memilih seorang pemimpin kita. Siapapun pilihan masyarakat adalah sosok-sosok yang menjadi perwakilan membawa Jawa Tengah dan Indonesia Emas 2045. Di situ ada rasa persatuan dan kesatuan harus dijunjung tinggi yang setinggi-tingginya sebagai nafas demokrasi di Indonesia.
Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Lutfi atas diskusinya yang luar biasa dan kesediaan waktunya terhadap kita Metro TV. Dan pemirsa, perbincangan kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di program Untuk Indonesia. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.